I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it down, like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ainun Aulia Ahmad. Saya dari jurusan Administrasi Negara. Pertama, kita akan membahas tentang akidah Islamiyah. 1. Akidah Islamiyah manusia sebelum di dunia. Sejak jauh-jauh hari sebelum terlahir ke dunia, manusia sudah terikat perjanjian dengan Allah dan tidak ada satu rasul pun kecuali mengingkari janji itu, sebagaimana dibenarkan dalam Al-Quran. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah padahal Rasul menyuruhmu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu? Dan sesungguhnya Dia telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang yang beriman. Quran Surah Al-Hadid. Kapan perjanjian itu dilakukan? Setelah kakek moyang manusia Nabi Muhammad alaihi salam diciptakan. Demikian yang tersurat dalam hadis riwayat Abu Hurairah. Sewaktu menciptakan Nabi Adam, Allah mengusap punggungnya, maka berjatuhlah dari punggungnya setiap jiwa keturunan yang akan diciptakan Allah dari Adam hingga hari kiamat. Kemudian, di antara kedua mata setiap manusia dari keturunannya Allah menjadikan cahaya yang bersinar. Selanjutnya mereka disodorkan kepadanya. Adam pun bertanya, "Wahai Tuhan, siapakah mereka?" Allah pun menjawab, "Mereka adalah keturunanmu." Hadis riwayat Al-Tirmizi. Pada saat seluruh calon keturunan Adam alaihi salam dikeluarkan dari punggungnya, Allah mengambil janji dan sumpah setia mereka. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Quran Surah Al-A'raf. Dan yang kedua, akidah Islamiyah manusia di dunia. Akidah merupakan hal yang fundamental dalam kehidupan seseorang manusia di dunia. Akidah merupakan motor penggerak dan otak dalam kehidupan manusia. Apabila terjadi sedikit penyimpangan padanya, maka menimbulkan penyelewangan dari jalan yang lurus pada gerakan dan langkah yang dihasilkan. Akidah bagaikan pondasi bangunan. Dia harus dirancang dan dibangun terlebih dahulu sebelum merancang dan membangun bagian yang lain. Kualitas pondasi yang dibangun akan berpengaruh terhadap kualitas bangunan yang ditegakkan. Bangunan yang ingin dibangun itu sendiri adalah Islam yang sempurna, yaitu kami, menyeluruh atau syamil, dan benar atau syahih. Sebab oleh karena itu kita di dunia adalah untuk mempersiapkan bekal untuk setelah kita mati nanti, karena dunia bukan akhir dari segalanya, akan ada di mana awal namun tiada akhir. Namun sebelum itu juga amal-amal yang kita peroleh dari dunia akan dihisap untuk menentukan kita akan kemana, syurga ataupun neraka. Dan yang ketiga, akidah Islamiyah manusia setelah di dunia. Kebanyakan manusia beranggapan bahwa jika mereka mati dan telah dikuburkan, maka seluruh perkara telah selesai. Mereka telah beristirahat dari segala urusan di dunia dan tiada perkara lagi setelahnya. Ini merupakan pemahaman yang sangat salah. Sesungguhnya setelah kematian mereka akan memasuki kehidupan baru, yaitu kehidupan barzakh yang terus berlanjut hingga kehidupan akhirat yang merupakan akhir dari seluruh bentuk kehidupan. Sehingga kita harus mempersiapkan bekal kita untuk menghadapi hari di mana semua amal-amal kita dihisap, untuk menentukan kita akan berada di syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun di neraka. Pada gambar kedua, 1. Dari mana kita berasal? Manusia pada hakikatnya sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut kisah yang diterangkan dalam sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Quran, bahwa Allah menciptakan manusia berikut dengan tugas-tugas yang mulia. Pada gambar kedua kita akan membahas dari mana kita berasal. Manusia pada hakikatnya sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut kisah yang diterangkan dalam sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Quran, bahwa Allah menciptakan manusia berikut dengan tugas-tugas mulia yang diembannya. Islam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berasal dari tanah, kemudian menjadi nutfah, alaqah, dan mudghah, sehingga akhirnya menjadi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna dan memiliki berbagai kemampuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan manusia ahsanut taqwim, yaitu sebaik-baik cipta, dan memundurkan alam beserta isinya bagi manusia agar manusia dapat memelihara dan mengelola serta melestarikan kelangsungan hidup di alam semesta ini. Dan yang kedua, untuk apa kita diciptakan? Tujuan penciptaan manusia yang utama adalah agar senantiasa beribadah serta bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Ad-Zariyat ayat 56, manusia bahkan diperintahkan untuk mengabdi di jalan kebenaran
untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hal itu sebagaimana bunyi firman Allah sebagai berikut. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran Surah Al-Zariyat ayat 56. Sehingga jelas sekali tujuan penciptaan manusia di bumi bukan semata-mata untuk saling berselisih, berlomba-lomba untuk mencari harta dan sebagainya. Sebaliknya, hanya satu tujuan utama diciptakannya manusia, yaitu untuk bertebaran di muka bumi. Hal ini pun sebagaimana dijelaskan kembali oleh tafsir Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang berbunyi bahwa tujuan Allah menciptakan kita manusia serta jin dan makhluk lainnya di bumi adalah untuk beribadah kepadanya. Allah tidak mungkin menciptakan makhluk begitu saja tanpa pelarangan atau perintah. Dan yang ketiga, akan kemana kita setelah mati. Setelah mati manusia melalui beberapa tahap, yaitu tahap pertama kita akan memasuki tahap alam kubur, yang kedua hari kebangkitan yaitu Yaumul Ba'ats, yang ketiga Yaumul Mahsyar atau padang mahsyar, yang keempat hari pertimbangan atau Yaumul Mizan, kelima hari perhitungan atau Yaumul Hisab, keenam jembatan Shiratal Mustaqim, dan ketujuh surga dan neraka. Manusia setelah mati akan melalui tahap tersebut sehingga semua amal perbuatan semasa di dunia akan dihisab untuk ditentukan akan menempati surga atau neraka sesuai amal perbuatan. Jika semasa hidup di dunia banyak melakukan perbuatan yang larang Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan ditempatkan di neraka yang penuh penyiksaan dan penderitaan. Sebaliknya, jika semasa hidup di dunia banyak melakukan perbuatan yang baik sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kelak akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada gambar ketiga, di sini kami mempunyai penjelasan tentang satu hubungan manusia dengan diri sendiri. Hubungan manusia dengan diri sendiri yaitu syariat Islam mengatur manusia dengan dirinya sendiri, seperti pakaiannya yang digunakan. Contoh, perempuan menutup aurat dengan pakaian yang tertutup seluruh badan terkecuali telapak tangan dan wajah. Syariat Islam juga mengatur makanan dan minuman, seperti seorang muslim tidak boleh memakan daging babi karena diharamkan oleh Islam, serta minuman yang berjenis alkohol atau khamar yang dapat membuat mabuk. Syariah Islam juga mengatur akhlak manusia untuk bagaimana kita bersikap berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, hubungan manusia dengan manusia lain. Syariah Islam juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lain yang meliputi hubungan ekonomi, politik, dan hukum. Yang pertama, ekonomi Islam mengatur sistem ekonomi yang berbasis Islam, yang dimana sumbernya berasal dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sistem ekonomi Islam sangatlah jauh berbeda sistemnya dengan sistem ekonomi konvensional, yang dimana masih sering terjadinya praktek-praktek haram seperti halnya riba. 2. Politik di dalam Islam. Politik dalam Islam menyebut politik dengan istilah siyasah. Jika yang dimaksud politik adalah siyasah mengatur segenap urusan umat, maka Islam sangat menekankan pentingnya siyasah. Bahkan Islam sangat mencela orang-orang yang tidak mau tahu terhadap urusan umat. Tetapi jika siyasah diartikan sebagai orientasi kekuasaan, maka sesungguhnya Islam memandang kekuasaan hanya sebagai sarana menyempurnakan pengabdian kepada Allah. Tapi Islam hanya menjadi sarana dalam masalah kekuasaan. Sebagian orang seringkali menilai istilah politik Islam diartikan sebagai politik menurut perspektif Islam. Menurut perspektif Islam, hal itu sebagai bentuk kewajaran karena dalam dunia nyata kita selalu disuguhkan praktik politik yang kurang atau sama sekali menyimpang dari ajaran Islam. Sehingga muncul pertanyaan, apakah politik Islam itu ada? Apakah Islam punya konsep khusus tentang politik yang berbeda dengan konsep politik pada umumnya? Sampai batasan tertentu, Islam memang memiliki konsep yang khas tentang politik, akan tetapi tentu saja Islam tetap terbuka terhadap berbagai konsep politik yang senantiasa muncul untuk kemudian bisa melengkapi konsep yang sudah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan konsep Islam yang sudah ada. Selanjutnya, hukum di dalam Islam. Hukum di dalam Islam adalah hukum yang diatur berdasarkan dari agama Islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat. Perkataan yang diturunkan oleh Allah SWT dalam definisi di atas menunjukkan bahwa hukum Islam itu diciptakan Allah SWT, bukan ciptaan manusia. Hal ini karena yang berhak dan berwenang membuat hukum Islam adalah cuma Allah SWT. Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Ketiga, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebagai Al-Khaliq, sang pencipta, dan kita sebagai makhluk yang diciptakan sudah selayaknya bila mana kita harus mengabdi dan menghambakan diri kepadanya.
Allah telah menunjukkan mana jalan yang benar yang harus dijalani, begitu juga yang sesat yang harus dihindari. Jelasnya manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala mutlak harus mengabdi kepadanya, melaksanakan apa-apa yang dilarangnya. Misalnya Allah memerintahkan untuk mengerjakan salat, maka wajib dikenakan. Allah mewajibkan bayar zakat bagi yang memenuhi nilai hisab dan haulnya, maka wajib dikeluarkannya. Allah memerintahkan mengerjakan puasa, maka wajib ditunaikannya. Di samping kita sebagai manusia wajib mengenakan apa-apa yang disuruh, maka begitu juga kita wajib menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah maupun yang dilarang oleh pemimpin kita atau pemerintah. Misalnya meminum minuman keras, menelan tablet atau pil-pil yang sudah dibungkus atau diselimuti oleh setan seperti pil koplo, ekstasi, putau, heroin, morfin, kokain, ganja dan lain-lain. Semuanya itu dilarang baik oleh Allah Subhanahu wa taala maupun oleh pemerintah.